Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Perasaan Desa 412. Aduh, akhirnya aku bisa kembali juga. Ini nggak tahu ya aku bakal upload kapan. Tapi kalau saya lihat, mohon maaf karena dari kemarin aku agak pilek dan suaraku agak bindeng. Ini mumpung suaraku masih agak mendingan, jadi aku langsung rekaman aja lah. Dan untuk di video kali ini aku bakal lanjutkan bahasan singkat dari Kamera The Kids episode yang terbaru. Dan aku cuma bisa bilang satu kata sih, edan. Episode kali ini terlalu edan menurutku. Ya enggak lah ya, kalau menurutku pribadi cuma satu kata itu doang sih yang bisa menggambarkan. Karena ini aku aja bahkan harus nonton berapa kali kemarin tuh. Aku memang nggak pingin reactionnya sih kali ini, kalau memang itu untuk konten reaction udah nggak bisa diharapkan sih soalnya. Jadi aku nonton sendiri aja. Dan itu aku nonton sampai 3 kali atau 4 kali kemarin tuh, aku lupa. Bener-bener biar bisa paham. Ini gila sih, bulat asli. Mumet kepala aku sampai gara-gara episodenya terlalu edan. Makanya itu satu kata yang bisa digambarkan yaitu edan. Oke, langsung aja aku mulai nih. Tadi udah aku ucapkan di sini. Ini kalau misalnya aku sambil baca mohon maaf ya, kayak biasanya. Langsung aja aku mulai. Kamera The Kids, bahasa singkat dari Kamera The Kids episode ke-23. Duh, kompleks sih ngomongnya. Ya, di awal episode masih dimulai dengan lanjutan yang kemarin ya, yaitu lanjutan dari debutnya Kamera The Scene. Dan di sini wah gila sih menurutku, battle-nya cukup unik loh. Jadi kayak dia kayak layang-layang, terus juga kayak apa namanya? Terus kayak apa namanya? Kayak bertarungnya bener-bener aku bingung ya nyebutnya gimana, tapi kalau aku pribadi Kamera The Scene itu kayak bertarungnya bener-bener mirip, penggambarannya kan bener-bener kayak bukan makhluk bumi loh. Jadi kayak unik loh, mulai dia kayak melayang terus bisa jalan di tembok, terus juga dia kayak apa ya, kalau di Star Wars itu kayak ini apa, kekuatan Force. Jadi kayak dia bisa dorong lawannya, tapi nggak disentuh ya. Pas si Natsuki Paro nyerang itu termasuk satu yang paling unik sih menurutku. Dan pas bagian Bava armor zombinya merotol itu puas aku. Nah kenapa ya, karakter yang tidak jelas Michinaga kalau dia kena nerf kayak gitu puas aku, entah kenapa. Ya mohon maaf ya, ini tapi nanti nyambung loh ini alasannya kenapa aku benci pada Michinaga nanti di bahasan yang poin-poin terakhirnya lah. Tapi ya sekalipun udah ngasih perlawanannya benar-benar gak terduga, dimana si Daichi sama Michinaganya terdesak, ya pada akhirnya Vision Drivernya tetap berhasil dicuri sama si Berova. Dan Berova langsung masuk ke tempat dimana Dewi Pencipta berada. Jadi itu mah bener-bener kunci buat masuk ke sananya langsung ya. Ya wah. Dan si Berova ini ngajukan langsung, gak pakai basa-basi, dia langsung ngajuin desainnya dia. Nggak tahu sih dasarnya apa. Tapi ya dia ini kayak nunjukin desainnya sama dengan para peserta DGP. Tapi masih belum diperlihatkan dia itu desainnya apa. Tapi nggak berhasil. Jadi kan udah ngajukan langsung ke Dewi Pencipta, nggak berhasil. Nggak berhasil terwujud karena ternyata gini, ada syarat biar suatu keinginan itu bisa terwujud, yaitu adanya persetujuan dari pihak Game Master DGP sama produser DGP. Kalau dua pihak ini gak menyetujui, sekalipun mintanya langsung ke Dewi Pencipta, udah desainnya gak bakal terkabul. Dan di situ juga itu dijelaskan juga sama si Niramnya juga kebetulan muncul di tempat itu juga. Ya munculnya sih ya sebenarnya buat ngelabrak si Berova sih. Tapi ya pada akhirnya Berova tetap kabur sih, dan kaburnya juga Vision Driver tetap berhasil dia bawa. Dan ini jadi PR lagi karena Vision Drivernya Game Master diambil sama si Berova, ya otomatis kompresi DGP ditunda untuk sementara. Ya bisa dibilang itu item sakral yang jadi powernya si Game Master biar jadi bisa tetap menyelenggarakan DGP. Jadi kalau Vision Drivernya nggak ada, DGP-nya nggak bisa berjalan. Jadi mulai dari permainan kejar-kejaran Game Master, terus juga voting disaster dan juga segala macamnya itu semuanya ditunda. Jadi ya di dalam kesempatan ini Neon yang notabene sudah ketahuan posisinya sebagai disaster untuk sementara aman. Udah dia masih bisa bernafas lega lah, karena dia masih terselamatkan oleh apa bisa bilang oleh internal error. Jadi dia terselamatkan oleh internal errornya DGP. Dan di sini
ya karena drivernya dari pihak DGP lagi, drivernya dari si Kirami itu berhasil direbut ya, otomatis para peserta ini diberikan misi oleh Samas ya, kalau Samas dan juga Niram buat ngerebut lagi Vision Driver dari kubu Jamato. Dan tempat kubu Jamato ini bersembunyi akhirnya diungkap loh namanya. Aku juga dari kemarin-kemarin itu nyebutnya peternakan Jamato apalah itu. Nah akhirnya aku di sini sudah ada nama resminya, yaitu Jamar Garden. Itu tempatnya si Archimedes menternakan para Jamato. Nah itu namanya Jamar Garden. Tapi ya perihal Jamar Garden yang di Puak ini malah membuat Ace itu timbul kecurigaan dari si Ace, kok para kopi DGP bisa tahu soal ini, kok mereka bisa tahu soal Jamar Garden, terus lokasinya bahkan kan ada di bagian dimana si Samas itu menunjukkan map dari Jamar Garden itu berada kan, berarti kan dia kayak pihak DGP itu benar-benar tahu pasti Jamar Garden itu apa dan lokasinya itu dengan pastinya di mana. Nah ini menimbulkan kecurigaan dari si Ace, di mana kok pihak DGP kok bisa tahu perihal ini, dan akhirnya udah si Ace itu menghujani pihak DGP dalam ini si Niram ya dengan berbagai macam pertanyaan. Tapi pihak DGP tetap tutup mulut, gak mau jawab. Bahkan Kirami yang berkali-kali keceplosan ya perihal Dewi Pencipta langsung ditampol sama si Samas. Bahkan waktu udah didesak kayak gitu kan si Kirami dia kan kayak kepikiran udah mau jelaskan kan, langsung ditampol, belum ngomong aja ditampol sama si Samas. Jadi kayak bener-bener ditutup-tutupi banget gitu loh. Ini gimana ya, sejak kemunculannya Niram dan juga Samas ini aku merasa kalau dua karakter ini memang bukan karakter baik-baik. Kenapa entah kenapa feelingku berkata demikian waktu pertama kali Samas dan juga Niram dimunculkan ya, terutama si Niram yang terutama paling kayak mukanya kan mereka tuh muka-muka mencurigakan gitu kalau aku lihat. Dan di sini bahkan kampretnya ya, di sini bahkan Niram balik ngancem kalau si Ace masih terus-terusan desak nanya kayak gitu, Niram ngancem kalau para peserta DGP ini bakal dihilangkan ingatannya. Jadi kayak mereka semua ingatannya dihilangkan, desainernya mereka nggak tahu desainernya tuh kayak gimana, yang mereka ajukan itu apa, bahkan mereka nggak pernah tahu soal Desert Grand Prix, Kamen Rider itu mereka nggak pernah tahu. Jadi benar-benar dihilangkan semua ingatannya. Ini benar-benar gila sih emang bro. Ini kayak ini makin kesini berarti memang mulai makin meyakinkan penonton ya, meyakinkan beberapa penonton kalau pihak DGP ini memang ada konspirasi yang sengaja mereka sembunyikan. Ini gimana ya? Jadi kayak tapi ya penasaran juga sih konspirasinya kayak gimana. Itu sebenarnya ya dasarannya udah mulai kelihatan. Nah, makanya intinya ada mungkin hal gelapnya, sisi gelapnya mereka yang mau ditutupi, dan mereka kayak mau menghalalkan segala cara biar itu benar-benar tertutup rapat. Ya perihal konspirasi juga sebenarnya udah kelihatan dari pas episode berapa kemarin ya, waktu si Michinaga dibuang ke hutan Jamato. Nah itu sebagai sana udah mulai kelihatan di pihak DGP ini pasti udah ada permainan kotornya nih dari pihak DGP. Dan ini juga mungkin jadi alasan ya kenapa kubu Jamato, terutama si Archimedes itu kayak bener-bener membenci pihak DGP, membenci kubu DGP, karena ya kalau dilihat lagi kan berarti kan asal-usul para Jamato ini bener-bener ya berasal dari itu, yang bener-bener ngelola para Jamato ini kan si Archimedes. Dan Jamato yang sudah dia besarkan, yang dia rawat itu kayak dianggap sebagai kayak cuma dianggap sebagai aset biasa yang hanya sebatas aset bagi DGP untuk meramaikan kompetisinya mereka ya. Archimedes di sini kayak merasa gak terima gitu kan, apalagi ini adalah makhluk yang sudah dia rawat, yang sudah dia ciptakan dan dia rawat sedemikian rupa, diperlakukan kayak gini. Jadi ya kejahatannya cukup beralasan sih, tapi ya gimana lagi, ini masih dugaan loh ya, jadi aku masih belum benar-benar bisa ngomong secara pasti juga. Ini juga aku ngutip dari videonya Kang Reza sebenarnya. Jadi tapi aku juga merasa itu masih belum bisa dibenarkan, benar-benar dibenarkan sih. Jadi ya mending lihat dulu ke depannya kayak gimana. Ini spekulasinya masih abu-abu sih menurutku, jadi ya belum benar-benar jelas kayak gimana nya itu.
Terus ya ada lanjut singkat cerita ke bagiannya si ini, ke bagiannya si Kewa sama si Neon ya, yang yang di sini mereka sama-sama dapat hadiah dari para supporternya mereka. Mulai dari si Kewa yang dapat boost race bakal dari si Kekera, terus juga ya pun terus dikasih Neon yang dapat Fever Slot Race Buckle dari Kyun. Dan ini menjadi benar-benar tapi nggak ketemu Kyun langsung sih, cuma berupa suratnya doang dengan ya kayak kalimat-kalimat motivasi, kalimat bijaksana gitu, di tulisan bawahnya namanya Kyun. Ya, berarti ini sudah nah ini saya nggak tahu ya Kyun ini siapa. Kyun ini yang ini loh, laki-laki misterius yang muncul di episode sebelumnya. Dan scene ini akhirnya membenarkan kalau Kyun itu benar-benar supporternya si Neon. Ini juga ya lumayan menjawab lah pertanyaan soal ini perkataannya si Kurama Kosei, yaitu si ayah Neon, perihal supporternya Neon yang benar-benar ngedukung Neon 100%, benar-benar ngedukung penuh si Neon. Nah itu ternyata beneran si Kyun. Cuma di sini dia masih belum tahu ya kalau Kyun itu kayak gimana, dia belum tahu. Ya, cuma namanya doang, tapi ya mungkin minggu depan bakal tahu atau kapan ini ya, mungkin aja kan, nama juga masih disembunyikan juga identitasnya kan. Terus ini juga ada hal detail sih, hal detail yang bisa dibilang agak minor, tapi ini cukup menjawab pertanyaan yang gimana ya, bisa dibilang ini kayak terjawabnya pertanyaan kecil perihal Daichi yang comeback jadi Kamen Rider Separuh. Jadi kayak gimana Daichi bisa muncul lagi jadi di kubu Yamato, terus juga perihal perihal Nazi Separuh Core ID-nya kok tiba-tiba bisa ada di tangannya dia. Berada di tangannya si Berova. Itu ternyata adalah kerjaannya si Kirami. Alasannya dia itu cuma pengen DGP bisa lebih rame lagi. Aduh, nih orang-orang dalamnya DGP makin lama makin kelihatan bobroknya nih kalau kuliah nih. Mulai dari si Niram dan juga Samas Niram yang main macam-macam kayak tadi, terus juga Samas yang kayak saling banget morotan ke Kirami kalau Kirami mau ngomong soal rahasia DGP. Terus juga si Kirami sendiri sekarang juga menjelaskan kalau ternyata alasan dibalik Daichi dapat Nazi Separuh Core ID-nya itu ternyata dari dia sendiri yang ngasih ke Verova. Ya ampun, ini makin kesini bobroknya DGP makin kelihatan loh. Dan ini juga timbul teori sih, menimbulkan teori lagi perihal orang dalam yang dimaksud sama si Verova. Kan karena Verova dapat Nazi Separuh Core ID itu dari orang dalam DGP kan. Nah orang dalamnya apa jajan si Kirami ya? Entahlah ya. Jadi tapi itu juga teori yang menarik sih. Jadi perihal Kirami yang ternyata adalah orang dari kubu DGP yang dia orang dari DGP yang mungkin berpihak ke kubu Yamato, tapi secara diam-diam mungkin aja sih. Tapi memang masih ya, nah seperti teori sebelumnya masih abu-abu nih teori, jadi masih belum bisa dibuktikan banget lah. Dan ya udah singkat cerita akhirnya Kewa dan juga Neon turun ke lapangan buat menjalankan misi ngerebut Vision Drivernya si Game Master. Dan kita langsung lanjut ke sini ya, lanjut ke bagian team up-nya Kamen Rider Geats dan juga Kamen Rider Zin. Menurutku di sini unik sih team up-nya. Jadi team up-nya benar-benar menggambarkan dukungan nyata dari Zin sebagai seorang supporter. Aduh, ada orang jualan bakso di sebelah kiri. Ini kalau misalnya suaranya masuk sini mohon maaf ya, ini memang ada orang tukang bakso lewat nih. Dan gimana ya, menurutku di sini benar-benar dukungannya Zin itu benar-benar kelihatan banget loh, mulai dari dan ini juga dilihat jika sekalian memperlihatkan fitur dari lasernya dia ya, kayak kayak mengeluarkan semacam papan bukan papan ya, kayak semacam ya kayak papan gitu, kayak yang buat yang bisa dinaiki sama si Ace sama si Geats buat kayak ya macam Aladdin naik kayak karpet terbang gitulah. Mirip-mirip ini ya kalau di Saber kayak Espada waktu naik karpet terbang. Nah mirip kayak gitu. Tapi ini jadi karpet terbangnya dari hasil samanya si Kamen Rider Zin. Tapi ya di sini mulai ya udah intinya terlihat jelas banget lah
dukungan nyata dari Shin sebagai seorang supporter. Dan wah, itu menurutku battle-nya cukup epic sih antara team up-nya antara Kids dan juga Shin di sini. Terus ini cuma detail kecil aja ya, yaitu soal Kewa dan juga Neonya juga berhadapan dengan para Yamato, dan di sini muncul form dari Kamen Rider Tycoon Ninja Boost form dan juga Kamen Rider Nago Fever Beat form. Ya kalau untuk Ninja Boost form ya udah muncul sejak debutnya Tycoon sih. Tapi di sini unik, pas dia revolve on unik, jadi kayak gimana ya? Kayak pertama kan kayak ya uniknya gimana, aku bingung sih nyebutnya gimana. Ya pokoknya unik aja lah. Terus juga pas bagian ini yang menurutku lebih unik lagi sih, waktu Nago jadi fever beat form, dia pakai beat axe-nya 2 biji, jadi kayak digabung atas bawah gitu. Jadi ini kayak gitarnya apa ya? Aduh lupa, kayak ada band luar Guns N' Roses nggak salah, kayak yang pakai gitar yang necknya ada 2 itu loh. Jadi kayak gitu, dan ini akhirnya loh ya, setelah sekian lama fiturnya dari beat axe akhirnya diperlihatkan lagi. Dari dulu kan dari kemarin-kemarin kan cuma kayak sebaran senjata biasanya bakbuk doang kan, akhirnya diperlihatkan lagi fiturnya ini. Padahal kalau aku lihat dari video-video di YouTube ya perihal kayak review-reviewnya beat axe itu fitur-fiturnya unik loh, cuma kok loh kok gak pernah dimunculkan lagi. Padahal fitur-fiturnya menurutku cukup satisfying loh kalau dimainkan, meskipun ya warnanya agak rame ya. kayak gitar-gitaran bocah yang dijual di depan SD. Cuma kalau dari fiturnya menurutku yang jadinya juaranya dari beat axe itu fiturnya, dan akhirnya di belakang lagi di sini menurutku ini ya kepuasan tersendiri lah. Dan di sisi lain yaitu di sisinya si Ace dan juga Shin, Michinaga muncul lagi ngerusuh. Terus akhirnya terjadi pertarungan ronde keberapa ini antara si Kamen Rider Geats dan juga Kamen Rider Bava. Tapi ya gimana ya, pertarungannya ini memang digambarkan sebagai pertarungan duo rival kan, tapi kayak pertarungannya asli membosankan sih kalau menurutku ya. Oh iya, bicara sama Michinaga di tempatnya si Neon dan juga si Kewa ya, itu juga muncul lagi ini si Daichi muncul lagi di hadapannya mereka, tapi ya sebagai musuh karena kan dia udah di kubu Yamato sekarang. Dan ini juga bagian ini juga cukup membuat si Daichi lagi membuat si Neon dan juga Kewa, terutama Kewa sih yang cukup terkejut sih waktu melihat Daichi ternyata berpihak ke kubu Yamato. Ya langsung lanjut lagi kalau bagiannya si X sama Michinaga ya. Ini juga nyambung dengan bahasa pertama tadi sih, pada Michinaga yang aku ya alasan kenapa aku puas banget dan Michinaga armornya merotol itu. Ya gimana ya? Karena di sini ini kalau aku berkaca dari yang aku lihat di video bahasanya Aganda Esa ya, ini aku setuju sih kalau karakter yang bisa dibilang development karakternya paling gak jelas di sini adalah Michinaga. Itu aku setuju banget. Gimana ya, dia mau dibuat kayak semacam villain atau kayak semi antagonis lah, anti hero lah, apalah itu kayak ya cocok jir menurutku. Dia tuh kayak gimana ya, siapapun yang di matanya dia itu adalah Kamen Rider, gak pakai basa-basi langsung diserang. Sebelumnya dia nggak bisa melakukan hal itu karena dia terikat sama aturan DGP, yaitu perihal DGP kan nggak bisa, kan ada rule di mana para peserta DGP itu nggak bisa saling menyerang. Kalau mereka saling menyerang poinnya bakal berkurang. Ya karena terbatas tangan itu ya udah si Michinaga milih cuek dan bertarung demi dia sendiri. Yang penting dia bisa mewujudkan keinginannya, yaitu menghancurkan Kamen Rider. Nah karena sekarang dia sudah di kubu Yamato, dan sekarang juga apalagi dia itu bisa bebas melakukan keinginannya apa yang dia mau, ya udah dia tuh siapapun di depannya dia, kalau selama dia itu Kamen Rider udah dibablas sama dia. Aneh tapi gimana ya, tapi hal itu jadi aneh. Anehnya gimana ya, kayak dia tuh kayak rusuh gak jelas malah jadi ini. Jelasnya tadi kan memang ada yang udah pengen ngeblank aku. Rusuh nggak jelasnya karena ya ini dia kan kayak dibutakan sama keinginannya sendiri gitu loh. Dia pengen menghancurkan semua Kamen Rider, tapi juga jadinya malah buat dia itu kayak rusuh gitu, terlalu rusuh, dan bisa dibilang kayak apa namanya, screen time-nya dia itu jadi gak enak buat ditonton dulu. Asli jujur itu aku tiap kali reaction ya,
itu bagiannya Michinaga itu kenapa itu bagian yang ini setelah dia pakai zombie boost ya. Kalau zombie boost itu menurutku debutnya keren, tapi setelahnya bagiannya Michinaga itu kenapa jadi bagian yang paling pengen aku skip, entah kenapa. Dulu waktu zaman-zamannya masih bikin varian reaction itu jujur itu scene yang paling pengen aku skip asli. Kayak membosankan banget gitu, kayak aduh ini makin kesini katanya kok makin gak jelas gitu. Ini aku curiga nih ini lama-lama nih bakal jadi kayak Kenza 2.0 ini si Michinaga ini. Ya kayak dulu di kamar The Saver kan juga ada kan point di satu titik di mana si si Ren ada si kamar The Kenza itu bener-bener kayak screen time-nya kayak gak enak banget buat dilihat, mulai dari jadi kayak jadi bener-bener jadi bocil kematian. Nah aku khawatir nih kalau si Michinaga bakal kayak gitu juga gitu loh. Aduh, tapi entahlah ya, aku juga masih bingung sih kayak gimana. Tapi ya untuk sekarang aku masih no comment lah. Ya ada komennya kalau yang tadi sih, tapi ya udah sebatas itu. Jadi kayak jadinya aku kurang suka sama development karakternya Michinaga sekarang, kayak gak nyaman gitu buat ditonton. Terus juga di sini ada dialog langsung loncat ke bagian plot twist-nya aja ya. Plot twist soal akhirnya Ace mengetahui rahasia dari pihak kubu DGP dari pihak DGP, yaitu ya soal rahasia terdalamnya mereka ya, mulai dari pihak produser, game master sampai ke supporternya itu. Ace akhirnya tahu kalau ternyata si kubu Jamato lagi, mereka ini pihak DGP ini ternyata adalah orang-orang dari masa depan. Wow, itu cukup plot twist sih. Ini bagian ini yang bikin aku sampai harus nonton 4 kali kemarin ya. Nonton 4 kali juga, cuma nonton berkali-kali lah kemarin karena ya harus mencerna bener-bener mencerna sih, karena ya ini scene-nya bener-bener bikin aku bingung asli. Apalagi juga perihal DGP ini yang juga nyambung dengan ini kayak role yang biasa ada di akhir episode. Yang di sini dikatakan kalau DGP itu adalah sebuah sebuah reality show yang diselenggarakan dari berbagai periode waktu untuk dinikmati para manusia dari masa depan. Berarti anggapannya berarti gini ya, di setiap masa itu pasti ada DGP. Dan DGP ini jadi kayak semacam hiburan bagi orang-orang di masa depan. Waduh, ini fakta apa lagi ini? Tapi ya sisi baiknya akhirnya rahasia DGP di satu episode bisa dibilang udah terungkap semua loh. Dan ini juga yang menurutku bikin bingung ya, ini ada ya pun bagian dimana si Jin ini ngomong soal dunianya si S itu dinamai dimensi 3.5. Ini maksudnya dimensi 3.5 ini apa gitu loh. Terus juga ini juga nyambung dengan bagian dimana si Niram menyinggung soal hari penghakiman, dimana dunia tempat DGP ini diselenggarakan tuh bakal dimusnahkan setelah terlepas dan mereka itu dapat vision driver mereka kembali atau tidak. Ini malam dengan teori lagi, apakah jangan-jangan ini dunia tempat DGP ini aja dunia yang ada sekarang ini ya, jadi dunia di Kamen Rider sekarang itu ada dimensi buatan gitu loh. Saya nggak tahu juga sih, kan si Jin kan ngomong kalau dia itu adalah petualang lintas dimensi ya, anggap aja gitu aku nyebutnya petualang lintas dimensi. Apakah dimensi ini berarti ya berhubungan dengan kalimat dimensi 3.5 dia bilang tadi, dimana berarti masih ada dimensi lainnya, dimana di cerita dimensi ini juga ada DGP yang sedang diselenggarakan di sana. Ini makin ya oke, makin diungkap, tapi juga malah menimbulkan pertanyaan baru lagi. Satu pertanyaan terungkap semua jawabannya, tapi jawaban ini juga menimbulkan pertanyaan baru. aduh, makanya aku bilang episode ini dan karena ya ini semua pertanyaan selama ini terjawab, tapi jawabannya pun juga menimbulkan pertanyaan lain. Aduh, bingung aku. Dan ya setelah bagian ini si Berova akhirnya berubah jadi Kamen Rider kan. Ini kan juga yang bisa dibilang jadi yang ditunggu-tunggu banget sama penonton hari minggu lalu, yaitu soal debutnya Berova sebagai Kamen Rider. Dan
ini cukup kaget ya menurutku. Kalau untuk dari bentuknya Kamen Rider Berova ini cukup mengejutkan loh. Aku kira bentuknya dia bakal kayak female rider pada umumnya gitu loh. Enggak loh, jadi robot dia. Jadi apa? Jadi robot raksasa gitu ya. Enak. Kaget sih aku jujur ya. Tapi ya menurutku dari segi desainnya unik sih menurutku. Ya agak, kalau dari base-nya masih sama kayak Kamen Rider Zin, tapi ya bedanya dia kayak robot raksasa, udah gitu doang. Dan ciri khas kepala bantengnya beneran ada loh. Ini bukan kepala banteng yang itu loh ya, beda. Ini maksudnya kepala bantengnya si Kamen Rider Berova maksudku. Kalau dari, tapi ya gimana ya, ini mungkin sisi unik tersendiri. Dan mungkin gak sih kalau ini kayak jadi semacam caranya Toei untuk kembali meneruskan tradisi robot-robotan yang selalu ada di setiap serial Kamen Rider. Kan di setiap serial Kamen Rider pasti ada kayak kendaraan atau robot raksasa yang ya mirip Super Sentai, tapi ini kayak semacam kekuatan khusus dari para ridernya kan. Kayak dulu di Ghost ada Iguana Ghost Striker, terus juga di mana lagi ya, di Ghost ada Iguana Ghost Striker, terus juga di Gaim ada Gaim yang pakai watermelon lagi Suika Arms. Kemudian ada di Zio ada Time Machine, terus di Zero ada Foam Breaking Mammoth, lalu di Saber ada King Excalibur yang dalam mode robot. Mungkin nggak sih kalau Kamen Rider Berova itu ya bisa dibilang meneruskan tradisi tersebut yang bisa dibilang di zamannya Revice kemarin kan nggak ada kayaknya sih. Tapi ini bukan robot pribadi atau item pribadi dari rider tertentu, tapi wujud ridernya langsung. Dan bagian yang paling edan adalah Kamen Rider Berova menghancurkan seluruh Jamal Garden, seluruh tempat itu benar-benar dimusnahkan semua dengan satu serangan. Jadi kayak nggak tahu sini yang hancur nih area sekitar Jamal Garden itu doang, atau benar-benar seluruh dunia itu dihancurkan sama Kamen Rider Berova. Kalau memang seluruh dunia itu hancur, edan sih, gila ini sih orang. Gimana ya, kalau karakter Berova ini kayak memang sengaja di-develop jadi karakter yang rada psycho nggak sih? Gimana, psycho-nya kayak dia digalakkan sering punya gimmick-gimmick yang centil menyebalkan gitu. Terus juga kayak gimana ya, kayak juga tipikal orang yang nggak bisa diajak bicara sama orang, nggak bisa diajak bicara baik-baik. Ini terus juga Tina kayak dia sering melakukan intervensi ke pertandingan pihak di seri Grand Prix ini. Kayak gimana ya, ini kayak banget kan kalau karakternya ini bisa dibilang masih ngaji di develop kayak gitu nggak sih si Berova ini. Entahlah ya, tapi kalau aku feelingnya kayak gitu sih. Dan oke, langsung lanjut aja ke bagian preview episode 23. Di sini ada 4 poin yang menurutku menarik sih, dan ini juga berhubungan dengan ya bisa dibilang nasib dari para orang-orang yang terdampak dari serangannya, dari finishnya si Kamen Rider Berova tadi sih. Kan itu kena semua loh, dari si Kewa, Neon, Daichi, Archimedes, terus juga Michinaga, Ace dan juga Zin, itu kena semua mereka. Ya ini juga ya bisa dibilang tapi kayaknya mati enggak sih kayaknya. Soalnya minggu depan aja bakal si Michinaga muncul lagi kan. Dan ini juga minggu depan ini bakal bertajuk DGP episode spesial. Ini maksudnya gimana ini? Kalau misalnya adanya flashback ya. Kalau misalnya kayak murni banyak flashbacknya, di sisi lain aku tertolong karena bahasanya lebih sedikit dan aku mungkin gak terlalu susah ngeditnya. Ya tapi lihat dulu aja. Terus juga dan juga nih yang mungkin jadi highlight terbesarnya adalah bagian dimana para supporter akhirnya bakal saling bertarung sih. Jadi mulai dari si Zin, Berova, bahkan Kekera dan juga Kyun bakal muncul, dan mereka bakal wujud tersebutnya bakal muncul nanti di episode 23. Dan untuk si Kekera nih yang unik sih, akhirnya wujud orangnya keluar. Memang David sih kalau itu patung kodok yang ada di ruang supporter itu cuma sekedar sarana komunikasinya dia doang. Orang aslinya itu ya orang biasa dan diperankan sama pengisi suaranya juga. Lupa aku nama aktornya jadi Dark Mephisto di Kamen Rider, dia jadi Dark Mephisto di Ultraman Nexus tuh. Terus juga jadi kaptennya tim pemasukan Amazon di Kamen Rider Amazon.
aktornya kan itu yang ngisi suaranya si Kekera, dan dia benar-benar bakal muncul wujud orangnya langsung di episode 23 nanti berbarengan juga dengan si Kyun, yang juga mungkin mereka berdua bakal wujud trailernya bakal muncul. Dan ini harusnya kemarin kan aku memang sengaja gak recording karena memang mau istirahat dulu karena suaraku karena faktor pilot yang aku bilang tadi kan. Nah tapi pas aku istirahat aku juga sekali lihat di forum-forum yang soal ini, dan kemarin muncul scan terbaru ini kalau misalnya gambarnya udah ada aku bakal tampil di sini ya, bakal muncul scan terbaru yang memperlihatkan gambar dari wujud trailernya Kekera dan juga Kyun. Tapi aku nanti ya ntar ya, kalau komentarku ya wujud trailernya nggak terduga, udah itu doang. Tapi nanti kalau misalnya ada gambar aku munculkan di sini. Dan karena kalau misalnya kalian punya komentar yang berbeda bisa tulis saja di kolom komentar. Ya mungkin gitu aja kali ya untuk episode 22 ini. Soalku habis lagi tuh. Tapi memang ini episode benar-benar episode yang kelewat gila sih eksekusinya. Aduh ini aja aku harus nonton berapa kali itu pun juga membuktikan kalau episode ini benar-benar dikemas dengan sangat-sangat mind blowing. Tapi aku sendiri aja bingung harus ngomong kayak gimana. Ini aku buat catatan kayak gini aja ini mikirnya seharian loh aku ini. Jadi biasanya kan aku nyoba rekamannya seenggaknya pas hari itu juga malamnya kan, tapi ya karena aku nonton berkali-kali itu bingung nih enaknya terus kayak gimana kata-katanya itu, terus aku juga pas ngomongnya harus kayak gimana tuh bingung asli, karena ya episodenya bener-bener sukses bikin kepala aku mumet. Dan ya mungkin gitu aja untuk episodenya. Dan ini juga aku juga penasaran satu hal sih, karena di scan yang aku bilang tadi ya, scan yang memunculkan wujud trailernya si Kekera dan juga Kyun itu juga ada bagian jadi highlight utamanya, yaitu kemunculan pertama dari wujud super formnya Kamen Rider Geats, yaitu yang Boost Mark II itu. Nggak tahu sih bakal aku buatkan videonya atau enggak, takutnya aku kayak gitu malah dikasihnya wah tidur akan Reza ini, enggak lah. Kalau tuh salah buat itu mungkin ya itu buat akan Reza aja, aku mungkin cuma fokus buat konten bahasa singkat aja. Enggak, aku agak sungkan kalau aku tiru kayak gitu. Oke lah, mungkin ini juga alasan sih kenapa aku kayak konten aku update gak aku lanjutkan sampai sekarang. Tapi ya entahlah, lihat aja dulu. Tapi aku juga gak mau asal tiru juga sih, gak enak aku sama orangnya soalnya. Oke lah, mungkin sekian dulu aja nih bahasanya udah anjem ya udah setengah jam lebih. Ya udah, mungkin sekian dulu aja bahasanya nih. Aku juga ini suaraku mulai gak enak lagi nih, jadi aku mau langsung istirahat biar akan sembuh ini. Dan aku belum benar-benar pulih sih, jadi suaraku ya kayak gini aja nih. Kebetulan suaraku masih agak enakan, tapi ya aku juga harus tetap istirahat biar aku benar-benar sembuh total. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Like dan share video ini kalau kalian suka dengan video ini. Subscribe juga channelku kalau kalian suka dengan video yang ada di channelku ini. Dan seperti biasa, kirim kritik dan saran kalian di kolom komentar. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Perhari 1412.